Kawan para Hashira kayak gimana? Langsung aja kita masuk ke TKP. Tapi sebelum itu kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa buka bisnis jual beli pulau. Let's go! Setelah Muichiro ketabrak tembok milik Nakime, dia akhirnya dibawa ke tempat Kokushibo. Abis intip-intip dalaman Hashira ini, Kokushibo kayak mengetahui sesuatu. Di sisi lain, Muichiro yang nggak tahu apa-apa dikirim ketemu Kokushibo rada ketar-ketir. Dia bahkan nggak bisa narik pedangnya sendiri, tubuhnya kayak nolak buat bertarung. Mereka pun akhirnya berkenalan. Nama lu siapa? Kokushibo bang. Lah itu nama gue goblok. Setelah itu Kokushibo ngenalin diri pakai nama Michikatsu Sugikuni, nama yang dia pakai waktu masih jadi manusia. Kokushibo lalu bilang kalau Muichiro ini salah satu dari keturunannya. Kagetlah Muichiro punya kakek moyang matanya 6. Tapi akhirnya Muichiro menenangkan diri dan langsung menyerang Kokushibo. Kurang cepet deh. Capek muter-muter terus, Muichiro langsung ngebuka tanda pemburu iblisnya. Anjing lah, capek banget gue banteng. Udah ngebuka tanda pemburu iblis, tangannya bahkan masih bisa copot. Di sini emang ditunjukin perbedaan kekuatan antara Muichiro dan Kokushibo yang jauh banget. Ya wajar aja, Muichiro ini masih bocah umur 14 tahun coy. Muichiro masih belum nyerah, dia ngikat pendarahannya dan langsung nerobos ke arah Kokushibo. Cuma lagi-lagi Muichiro bukan lawan yang sepadan, ibarat bocah epic ketemu musuhnya mitik, anjay. Langsung aja pedang Muichiro diputer, ditahan, dan jadi gantungan kunci. Kokushibo di sini punya niatan buat ngubah keturunannya ini jadi seorang iblis. Tapi di sisi lain, kita bakal lihat ada Genya di sana. Ngelihat Muichiro jadi gantungan kunci, Genya pengen ngebantu Hashira ini. Tembak kali ya. Yakin deh. Copot 1, copot 2. Ya haha, iblis kok trial. Kokushibo bilang 300 tahun yang lalu dia juga pernah ketemu manusia yang bisa makan iblis. Tapi orang itu langsung mati setelah ditebas badannya. Beda sama Genya yang masih hidup walaupun udah jadi Kiko. Gak mau lama-lama, Kokushibo pengen langsung nebas kepala Genya si iblis trial ini. Untung aja si kakak datang buat nyelamatin adiknya yang hampir aja dicincang. Tiba-tiba dia bilang kalau adiknya ini harus hidup bahagia, menikah, punya anak, dan hidup sampai tua. Cih, sundere. Video kemarin-kemarin aja hampir dicolok mata adiknya. Sanemi juga bakal mastiin kalau nggak bakal ada satupun iblis yang akan menghalangi tujuan itu. Lihat pemburu iblis bersaudara ini bikin Kokushibo kangen, soalnya dia dulu juga seorang pemburu iblis bersaudara. Ngelihat adiknya dicincang, Sanemi mulai ngamuk. Bisa-bisanya adik gue lu cincang kayak daging wahyu. Langsung aja Hashira ini nerobos ke arah Kokushibo. Saat diserang, Sanemi tiba-tiba menghilang. Ternyata dia melakukan sliding tackle dan ngincar kaki Kokushibo. Tapi iblis ini langsung menghindar dan dilanjut serangan dari teknik napas pertama Sanemi. Kokushibo masih bisa nahan dan pertarungan kedua kubu ini berlangsung sengit. Mereka berdua langsung adu serangan hingga akhirnya Sanemi nemuin celah dan langsung nyerang Kokushibo. Serangan masih bisa ditahan tapi bagian bawah Kokushibo kebuka lebar. Sanemi pakai kesempatan ini buat nyerang pakai kakinya dengan pedang kecil milik Genya. Serangan masih bisa dihindari, mereka berdua masih melanjutkan pertarungan ini. Tapi akhirnya Sanemi harus terkena serangan telak dari Kokushibo. Darah mulai bercucuran dan di sini terlihat Sanemi terluka sangat parah. Kokushibo bilang kalau Sanemi sampai bergerak, organ dalamnya bakalan keluar. Tapi Kokushibo ngerasa ada yang aneh, detak jantungnya meningkat tiba-tiba. Dikira jatuh cinta, ternyata ini adalah efek dari darah Sanemi, sebuah darah yang langka di mana darah ini bisa bikin para iblis ngefly. Masuk ke flashback Sanemi. Di sini setelah dia ngebunuh ibunya yang jadi iblis, dia sadar kalau ibunya ini sempat melemah waktu kena darah Sanemi. Akhirnya dia pakai tuh darah dia sendiri buat berburu iblis pakai alat seadanya, kayak rantai, pacul, gunting pemotong rumput. Lebih mirip kayak orang bertani ya alatnya. Sampai akhirnya dia ketemu sama seorang pemburu iblis bernama Masachika. Dia nawarin Sanemi buat dilatih sama seseorang biar jadi pemburu iblis. Tapi persahabatan mereka nggak berlangsung lama. Masachika harus tewas waktu mereka berdua ngelawan Lower Moon pertama. Akhirnya waktu itu cuma Sanemi yang berhasil menjadi Hashira. Lanjut ke medan tempur, Sanemi masih all in buat nyerang Kokushibo. Iblis ini juga bingung, nih anak udah kena tebas banyak banget kok masih bisa nyerang. Sampai akhirnya serangan Sanemi ini berhasil dihindarin dan Kokushibo nahan pedang Sanemi pakai kakinya doang. Waktu leher Sanemi mau ditebas Kokushibo, flashback. Anjing, kita ke medan tempur. Waktu mau ditebas, Sanemi berhasil nahan pedang Kokushibo pakai pistol milik Genya. Diem-diem nyolong barang ini orangnya. Gak pakai lama, Sanemi langsung ngasih headshot ke kepala iblis ini. Tapi Kokushibo masih bisa nahan pakai pedangnya dan langsunglah hajar Sanemi. Loh kok hilang?
Gyomei akhirnya datang untuk menyelamatkan Sanemi dan para Hashira kembali mendapatkan bantuan untuk melawan Kokushibo. Gyomei di sini nyuruh Sanemi minggir dulu buat ngejahit lukanya dan dia bakal nahan Kokushibo buat sementara. Kokushibo mulai ngintip-ngintip pakai dunia transparan dan selama 300 tahun akhirnya dia ketemu lagi sama orang dengan tubuh fisik yang sempurna sampai batas maksimalnya. Lalu Gyomei langsung muterin biji berdurinya, di mana putaran bijinya ini bikin udara yang ada di sana ketarik ke arah Gyomei dan masih belum berhenti, senjata kapaknya juga dipakai buat ngincer leher iblis ini. Gyomei lalu nginjek rantai senjatanya, di mana hal ini bikin biji berdurinya tiba-tiba menghantam Kokushibo dari atas. Masih bisa ngehindar, Gyomei langsung pakai rantainya buat motong leher Kokushibo. Niat hati pengen motong rantainya, tapi seluruh bagian senjata Gyomei kebuat dari besi murni yang udah nyerap banyak sinar matahari. Jadi Kokushibo nggak bisa motong rantainya ini dan akhirnya Gyomei berhasil memotong rambutnya. Mantap. Kokushibo ngasih serangan balik ke arah Gyomei, tapi Hashira ini tiba-tiba hilang. Gyomei loncat ke atas ngasih serangan ke iblis ini dan berhasil motong pedangnya sebelum Kokushibo bisa ngeluarin teknik pernapasannya. Tapi pedang Kokushibo ini kebuat dari dagingnya sendiri dan juga bisa regenerasi. Sampai akhirnya mereka berdua saling adu serangan. Akibat serangan tadi, Gyomei harus nerima luka di wajahnya dan bilang kalau dia sebenarnya mau pakai jurus pamungkas ini waktu lawan Muzan. Tapi karena Kokushibo juga nggak bisa diremehin, akhirnya Gyomei ngebuka tanda pemburu iblisnya di pertarungan ini. Ke Muichiro yang dari tadi jadi gantungan kunci. Setelah bersusah payah, akhirnya Muichiro bisa lepas dan nyambut pedangnya. Dia bilang kalau waktunya cuma beberapa jam lagi sebelum dia mokat kehabisan darah. Biar nggak banyak buang billing warnet, Muichiro langsung bergegas buat bantuin para Hashira ngelawan Kokushibo. Dalam perjalanannya, dia ketemu sama gengnya. Bang, tolongin bentar bang, gue lagi cosplay penyu. Anjing yang jadi Kiko harusnya gue, Cok. Tolong ambilin rambut di sana dong bang, biar bisa gue makan. Balik lagi ke duel prajurit terkuat. Kokushibo di sini ngerasa kasihan sama Gyomei. Kalau dilihat, Gyomei ini umurnya udah 27 tahun, dimana ketika orang ngebangkitin tanda pemburu iblis, dia pasti mati di umur 25. Yang berarti Gyomei umurnya udah kedaluarsa 2 tahun dan bakal mati malam ini. Alah bacot lu Nyet, gue udah tahu semua. Terkejut dong Kokushibo, udah tahu bakal meningsoy kok masih buka tanda. Di sini Gyomei bilang kalau nggak punya tekad yang bulat, orang itu nggak pantas jadi Hashira. Gyomei terus bilang kalau ada satu kebohongan di omongan Kokushibo tadi, dimana ada satu orang yang masih bisa hidup lebih dari 25 tahun, yaitu Yorichi, adik dari Kokushibo. Ngelihat Gyomei yang nyenggol-nyenggol masalah pribadi, Kokushibo langsung nyerang secepat kilat. Namun serangan itu berhasil ditahan dan pertarungan pun kembali dimulai. Pindah ke Sanemi yang selesai ngejahit luka pakai ini isolasi anjing. Setelah luka selesai dijahit, Sanemi ngebuka tanda pemburu iblisnya dan langsung ngebantu Gyomei buat ngegeng Expilin. Sanemi langsung nerjang ke arah Kokushibo. Serangan masih bisa ditahan, tapi tiba-tiba dari belakang kepala Sanemi langsung keluar biji berduri Gyomei. Ngelihat Kokushibo kaget sama serangan tadi, Sanemi langsung ngincar kaki Kokushibo. Di sini serangan mereka kelihatan kompak banget kayak pro player yang sering mabar di tongkrongan. Balik lagi ke Genya dan Muichiro, abis diambilin rambut Kokushibo dan dimakan, tubuh Genya sekarang udah bisa balik lagi kayak semula. Tapi nggak cuma itu aja, dia bahkan bisa dengar komunikasi antara Kokushibo sama Muzan, di mana Raja Iblis ini bilang buat nahan dan segera ngebunuh para Hashira. Lanjut lagi ke pertarungan para Hashira ngelawan Kokushibo. Mereka masih bertarung sengit. Sampai saatnya waktu Sanemi nyerang, Kokushibo berniat buat matahin pedang Sanemi, di mana sebuah katana biasanya bakal patah kalau disabet dari samping. Tapi Sanemi juga pinter coy, pedangnya dia puter dan malah pedang Kokushibo yang ditahan. Sanemi langsung ngasih serangan yang hampir aja bikin Kokushibo jadi cukur muler. Gyomei masuk tanpa basa-basi langsung nebas Kokushibo yang bikin kuping iblis ini copot sebelah. Disambut lagi sama Sanemi yang ngasih angin topan dan dilanjut lagi sama serangan gabungan mereka. Wanjir, meja UFO segera animasikan scene ini. Serangan seepik tadi ternyata cuma bisa bikin kimono Kokushibo rusak doang. Dan mereka berdua masih lanjut buat ngeroyok iblis ini. Waktu mereka mau ngasih serangan, Sanemi dan Gyomei tiba-tiba kena tebasan yang tidak terlihat. Dan ternyata sekarang pedang Kokushibo menjadi lebih besar, panjang, dan bercabang. Wait, oke lah lupakan. Akibat serangan tidak terlihat tadi, Sanemi harus merelakan dua jarinya protol karena terkena serangan itu. Di sisi lain, anak-anak Kagaya melihat pertarungan itu melalui burung gagak Kasugai. Di sini mereka bertanya, apakah perlu mengirim Tanjiro dan Giyu untuk membantu melawan Kokushibo? Kiriya yang sekarang berperan menggantikan Kagaya bilang kalau Gyomei, Sanemi, Muichiro, dan Genya gak bakal kalah ngelawan Kokushibo. Sesat anjing. Balik lagi ke pertempuran, Kokushibo mulai melancarkan serangan dengan pedang barunya, di mana jangkauan
jangkauan serangannya sekarang lebih besar dan cepat. Serangan sebesar ini jadi tantangan yang susah lagi buat para Hashira. Bahkan Gyomei dan Sanemi pun berkali-kali kena tebasan. Sayangnya Sanemi kena serangan telak dan langsung aja Kokushibo menggunakan kesempatan ini buat menghabisi Sanemi. Muichiro datang tepat waktu menyelamatkan Sanemi, bilang kalau Sanemi nggak boleh mati karena dia masih punya dua tangan buat mengayunkan pedangnya. Cie buntung. Di sisi lain Genya lagi ngintip di belakang layar. Dia pengen bantu kakaknya tapi takut kalau nanti dia jadi stik wahyu lagi sama Kokushibo. Cuma dia keinget sama kata-kata Tanjiro kalau orang beban itu bisa ngelakuin hal yang nggak terduga. Biasanya orang kalau lagi pada tarung itu bakal fokus sama lawan yang kuat dan nggak peduli sama yang lemah. Jadi bisa aja Genya bikin sebuah gebrakan yang bikin mereka bisa ngalahin Kokushibo. Setelah mendapatkan motivasi dan semangat kayak abis minum Kokubima, Genya pun mengeluarkan sebuah bungkusan yang telah dia simpan dari tadi. Dikira jenglot, ternyata itu adalah pedang Kokushibo yang sempat kepotong sama Gyomei. Karena pedang itu termasuk salah satu potongan tubuh Kokushibo, langsung aja itu pedang dimukbang sama Genya. Para Hashira masih kesusahan ngindarin serangan Kokushibo yang membabi buta, sedangkan Gyomei masih berusaha fokus menajamkan indranya. Setelah mendapatkan momentum, akhirnya dia bisa melihat dunia transparan. Kan buta anjing. Ya oke lah lanjut. Muichiro di sini masih berusaha mencari celah. Melihat waktunya udah nggak lama lagi, nggak tahu gimana caranya. Pokoknya dia harus mendekat ke Kokushibo. Melihat Muichiro dengan tekad penuhnya masuk ke area serangan, Gyomei memberi aba-aba pada Sanemi untuk segera mengikuti permainan. Melihat mereka bertiga maju, Kokushibo langsung ngasih serangan brutal pada mereka semua. Namun sekuat tenaga para Hashira terus nyoba buat nyari celah sampai titik terkecil. Gyomei pun membantu dengan melempar bola tasbih besarnya untuk menahan pergerakan tangan dari Kokushibo. Lalu disambut dengan Sanemi, digeprek Gyomei, dan akhirnya bisa ditusuk oleh Muichiro. Walaupun sekarang kakinya yang buntung. Melihat kesempatan ini, Gyomei dan Sanemi akhirnya masuk untuk mengeksekusi. Di sisi lain, kita melihat Genya menjadi Kokushibo skin trial. Dia mengingat pesan dari Muichiro untuk segera menembak Kokushibo ketika mendapatkan kesempatan apapun yang terjadi walau harus mengorbankan dirinya sendiri. Setelah itu dengan tekad yang kuat, Genya menembakkan pelurunya ke arah Kokushibo bersama dengan Muichiro di sana. Namun anehnya, walaupun tembakan itu berhasil ditangkis, pelurunya seolah-olah berbelok seperti dikendalikan oleh Genya. Setelah peluru itu masuk ke tubuh iblis ini, Assalamualaikum calon. kesempatan terbuka sangat lebar. Gyomei dan Sanemi melanjutkan tugasnya sebagai eksekutor. Merasa nyawanya terancam, kini Kokushibo merasa gelisah dan teringat dengan kejadian 400 tahun yang lalu. Dia mengeluarkan bilah-bilah pedang di sekujur tubuhnya. Waktunya makin menipis, kini saatnya Muichiro all in menggunakan semua kekuatannya. Muichiro lalu mengubah pedangnya menjadi merah, di mana pedang merah ini membuat tubuh Kokushibo menjadi kaku dan seperti terbakar dari dalam. Genya yang badannya tinggal sebelah juga ikut membantu dengan menggunakan sisa peluru lainnya buat numbuhin pohon lagi di tubuh Kokushibo. Kesempatan tidak datang dua kali tapi banyak kali. Gyomei segera menghantam kepala iblis ini pakai biji berdurinya. Masih belum cukup buat menggal leher yang keras ini, dihantam lagi pakai kapaknya dari bawah. Masih belum cukup, Sanemi ngebantu dengan nabrakin pedangnya ke biji berduri milik Gyomei. Dan ternyata gesekan itu membuat pedang Sanemi dan biji Gyomei menjadi merah. Wait, kok sus sekali kalimatnya. Dengan kekuatan gabungan itu, kini kepala Kokushibo berhasil dipenggal oleh para Hashira ini. Tapi bohong. Pendarahan Kokushibo tiba-tiba berhenti. Melihat kejadian ini, Gyomei dan Sanemi kembali menghajar Kokushibo sebelum dia bisa kembali meregenerasi kepalanya. Serangan demi serangan terus diberikan, tapi Kokushibo masih bisa bergerak bahkan memotong. Bang, udah jadi Kiko masih dicincang.